3, 2, 1. Oke. Wow, rawan mesinnya lumayan terasa ya, dan halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, di sebelah gue sudah ada Mitsubishi Xpander Cross. Mitsubishi Xpander Cross ini sejak peluncurannya di tahun 2019 memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan basisnya, yaitu Xpander, yang notabene adalah LMPV. Perbedaannya cukup kentara ya, mulai dari stylingnya yang crossover look, kemudian juga dia sudah diberikan lampu LED yang dimana basisnya si Xpander waktu itu masih pakai bohlam biasa. Dan kemudian juga udah dikasih defogger juga di belakang dan fitur-fitur lain yang membuat Xpander Cross ini cukup signifikan ya perbedaannya dengan basisnya si Xpander pada saat peluncurannya. Iya Jess, itu pada saat diluncurkan. Tapi semenjak Mitsubishi memberikan facelift, dia mendapatkan perubahan-perubahan yang cukup esensial sehingga kalau dari luar fitur-fiturnya tuh nggak beda jauh dengan Xpander Cross. Kayak lampu LED, grill yang baru. Kalau grill lagi itu kan masih mirip sama yang sebelumnya tuh. Oh bener juga. Iya. Terus velgnya juga beda. Terus dia juga punya rear defogger dan juga antena shark fin. Terus interiornya juga seleranya lebih sesuai lah dengan selera orang Indonesia. Dan juga entertainment sistemnya juga sama. Dan apalagi banyak tuh orang-orang yang nggak suka cladding-cladding yang overkill gitu deh. Jadi ini lebih kalem, lebih elegan lah gitu loh. Make sense. Dan apalagi harganya juga nggak beda jauh. Wah, waktu kita syuting ini bedanya cuma 6 jutaan. Oh, berarti nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda. Dan juga fitur-fiturnya juga nggak terlalu beda jauh ya Nggak sekarang terlalu. ya? Ya udah, gimana kalau kita langsung bandingin aja pas? Ayo. Kita langsung buat aja ya CVT choice-nya. Ayo kayak biasa. Oke, so this is it, CVT choice antara Mitsubishi Xpander Cross dengan Mitsubishi Xpander Ultimate. Oke pas, kita langsung aja mulai yuk CVT choice-nya. Tapi bener juga sih kata lo, tadi dengan harga yang terpaut hanya 6 juta rupiah saja, apalagi dengan kehadiran si Xpander Ultimate Facelift ini, membuat fiturnya nggak beda jauh ya sama Xpander Nggak Cross. beda jauh. Jadi ya lebih baik pilih yang mana ya? Yang lebih mahal sedikit 6 juta atau pilih Xpander saja. Nah iya, ini juga bisa pilihan buat kalian nih. Kalian mau lihat ke kalem atau kelihatan lebih nyentrik. Jadi lebih beda gitu. Lebih agak maskulin lah. Lebih maskulin ya, keluarin duit sedikit ya buat pamer nggak apa-apa lah. Boleh lah. Stance-nya kan sebenarnya kan kalau secara segmen dia berbeda dong. Iya beda. Yang satu LSUV masuknya, yang satu lagi LMPV. Iya betul juga. Jadi kalau kalian mau lebih stance yang lebih bagus gitu ya, pride-nya mau lebih tinggi, hanya menambah 6 juta saja sudah dapat Xpander Cross. Yes. Yuk Jess, kita mulai aja. Ayo. Yuk. Tunggu. Loh, ada apa nih? Sebelum kalian mulai reviewnya, karena sekarang lagi zamannya pandemi, ada virus, dan penyakit nih sekarang ya. Bagusnya kalian minum ini nih, ada minuman enak nih, namanya Goli Shot. Minuman 100% asli sarang burung walet yang mampu menjaga imunitas kalian nih. Jadi kalau kalian kan capek nih syuting nih, sambil ngomong kepanasan nih, biar nggak capek kalian minum ini. Wah, seger nih. Menarik sih. Bikin kalian makin seger. Goli Shot ya. Goli Shot. Dan ini juga bisa banyak manfaatnya juga, bisa apa aja tuh, lancarkan peredaran darah, juga bisa ibu hamil nih minum ini. Kayak gue pas dong. Iya nih, ibu hamil 10 bulan. bisa memperbaiki juga gizinya dari si calon adik bayi. Wah gila, ini premium banget ya. Premium banget, box aja premium banget tuh. Premium banget, gila ini pasti mahal aja ya. Yang pasti harga yang dibayarkan juga terbayarkan dengan manfaatnya. Benar. Oke, kita minum itu dulu sebelum mulai, jadi biar singkat. Wah, thank you, kita minum aja. Mengonsumsi Goli Shot ini bisa langsung kalian minum dari botolnya atau dicampur dengan minuman lain. Paling nikmat mengonsumsi Goli Shot dalam kondisi dingin.
Dengan meminum Goli Shot ini, berkat 100% ekstrak burung waletnya, mampu meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh, sehingga siap tetap beraktivitas meski dalam masa pandemi seperti ini. Wah, seger banget ya Bas, abis minum Goli Shot ini ya. Ya bener loh sih Jeff, gue jadi lebih fokus, lebih seger juga sih. Lebih seger, lebih badannya, imunnya tuh meningkat. Betul, betul. Auto meningkat sih. Goli Shot, healthy instant. Nah, pas, langsung aja kita mulai dari perbedaan di desain depannya kali ya. Boleh. Dari tampak depannya. Nah, memang Xpander Cross ini, kalau dibandingkan dengan LSUV lainnya yang berbasis LMPV-nya, memang dia tidak terlalu banyak perbedaan ya dengan si basisnya si Xpander. Jadi, kalau kalian lihat di sini, tapi yang membedakan Xpander Cross di sini adalah ini bagus ya. Ini dia diberikan body kit ada spoiler seperti di sini. Kemudian juga grillnya yang dibuat sedikit berbeda sehingga membuat Xpander Cross ini tuh stance-nya lebih SUV look, crossover look. Jadi lebih gagah. Apalagi di sini gue kalau kalian perhatikan nih, dijajarkan seperti ini ground clearance Xpander Cross itu lebih tinggi loh. Di 225 mm. Jadi kalau kalian bisa lihat nih sebagai perbandingan di headlampnya lebih tinggi sedikit di Xpander Cross. Dan juga satu hal yang lebih baik dibandingkan dengan basisnya si Xpander, ini pas fog lampnya udah LED. Sedangkan kan kalau di Xpander masih bolam biasa ya. Gitu. Ya Jess, emang ada kurangnya sih sedikit di situ. Tapi nggak semua orang loh suka LSUV. Bahkan beberapa orang tuh dia cari LMPV yang lebih kalem, lebih simple desainnya, lebih ya pokoknya lebih lebih subtle lah kelihatannya. Gitu. Nah kalau di sini tuh yang spesial dia emang lekukannya masih sama ya, lekukan Dynamic Shield-nya masih dipertahankan. Terus grillnya juga lebih simple desainnya. Kalau itu kan masih mirip dengan yang sebelumnya tuh. Benar. Nah, terus juga headlampnya masih sama dengan Xpander Cross tuh. Kita bisa lihat ya, sistem penerangannya sama. Terus ground clearance-nya juga ya masih berada di atas 200 mm lah. Jadi menurut gua masih oke lah. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian sampingnya, Pas. Yuk. Nah, Jeff, lanjut ke bagian sampingnya Xpander Ultimate. Ngomongnya gitu ya. Facelift. Nah, kalau di samping ini dia nggak terlalu banyak beda ya. Dia masih pakai handle chrome, spion chrome, dan juga pakai keyless entry. Tapi yang beda di sini adalah velgnya. Nah, velgnya sih intinya sama, profil bannya pun sama. Cuma kita bisa lihat ya, palangnya tuh lebih desainnya sekarang ya berubah ya. Betul. Lebih bagus sih, lebih cantik ya. Dia pakai dual tone gitu ya. Betul. Lebih elegan juga. Lebih elegan. Dan bahkan menurut gua lebih bagus daripada Xpander Cross yang inchinya 1 inci di atasnya. Bener juga ya. Iya. Kalau di Xpander Cross kan desainnya kayak bunga-bunga palang gitu ya. Iya. Di sini lebih bagus sih, lebih bagus secara desain. Kalau menurut gue. Iya. Terus juga kalau di samping sini dia lebih pas lah. Kalau di Xpander Cross tuh seperti dipaksakan untuk menjadi sebuah LSUV dengan cladding-claddingnya yang menurut gue agak over. Terus juga aksesoris lainnya juga yang menurut gue agak over sih. Iya. Oke, kali ini gue juga setuju sama lu sih, Pas. Jadi kalau secara desain samping ya, memang gue juga lebih milih di Xpander Ultimate ini. Karena memang tadi seperti yang lu bilang juga, cladding hitamnya, fender depannya gitu ya, itu membuat dia tuh ya jadi agak overkill gitu ya, rame gitu ya, rame. Tapi memang kalau dibandingkan dengan kompetitor ya, dia terlihat proporsional. Tapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan Xpander ini, basisnya ini lebih bagus sih, lebih clean look gitu ya, lebih simple, lebih elegan. Betul. Jadi kalau desain samping, tadi lo lebih pilih Xpander ya? Xpander. Ya, gue juga sama. Yuk kita lanjut ke belakang. Yuk. Nah, oke Pas, sekarang kita udah di bagian belakangnya dari si Xpander Cross ini ya. Ya kalau kita bisa lihat di belakang sini ya, Xpander Cross ini dia yang pertama loh pakai Sharksun antena. Sedangkan basisnya waktu itu masih pakai short pole ya. Ya benar, masih pakai ya tongkat-tongkat kecil gitu lah. Yang free facelift kan. Betul. Dan di sini dari awal pun Xpander Cross sudah diberikan defogger. Dan membedakan lagi dia dengan basisnya si Xpander yaitu di sini nih. Untuk panel yang dekat handle pintu di sini, dia dicat piano black finish kayak gini. Nah jadi kayak kelihatan banget crossover look ya. Jadi kalau di warna kayak putih kayak gini kontras banget nih warnanya. Tapi kalau hitam nyaru. Hitam nyaru sih. Jadi sama aja kayak Xpander biasa ya. Iya gitu. Dan untuk lampunya sendiri sebenarnya dia kombinasinya masih sama persis ya dengan yang basisnya Xpander. Dan yang membedakan lagi di sini adalah nih di bumper bawah, desain bumper bawahnya nih. Dia dikasih kayak cladding hitam dan juga body kit di sini. Jadi emang ingin memberikan kesan crossover look-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan si Xpander, di sini juga lampu reflektornya di sini vertikal nih konfigurasinya. Sedangkan kalau di Xpander kan horizontal. Bener banget. Nah, gimana Pas? Lu lebih suka desain yang mana nih?
Lebih suka desain Expander Cross atau si Expander? Well, kalau ditanya itu, gue jujur lebih suka Expander Ultimate yang facelift ya. Oke. Karena ini kalau di belakang tuh, kalau yang unit ini kan kita dapetnya udah yang pakai spacer tuh, dikasih spacer sama yang punya. Oke, Jadi bener. mendingan. Yes. Tapi aslinya tuh cungkring banget, beneran. Iya. Jadi nggak proper. Bener. Nah, kalau di sana tuh lebih kayak lebih pas lah. Gitu. Lebih proporsional. Proporsional bener. dan juga lebih kalem lah. Nah, iya. Jadi bicara soal tadi yang cungkring tadi, kayak yang udah pernah kita review juga nih Expander Cross. Iya. Kan kalau di belakang tuh ibaratnya kayak manusia punya pinggul lebar banget, kakinya kecil. Nah, gitu. Nah, ini untungnya udah dikasih spacer ya tadi ya, di tas kita ya. Iya. Jadi lebih proporsional. Jadi kalau bisa disimpulkan secara desain overall itu lebih bagus yang Expander ya? Lebih pas sih kalau Lebih juga. pas ya? Iya. Tapi kalau bagus-bagusan memang selera. Oh bener sih. Balik lagi, kalau di soal desain itu adalah selera. Nah kalau kalian gimana CVTs? Secara overall desain, kalian lebih suka si Expander Cross ini atau si Expander? Tulis di kolom komentar ya. Yes. Nah, kita udah di interiornya dari Mitsubishi Expander Ultimate. Ngomongnya gitu ya Pak? Harus Ultimate. Ya, yang merupakan varian tertinggi dari si Expander. Benar banget. Nah, kalau di interior gini bedanya apa aja sih Pas kalau dibandingkan yang Pre-facelift ya? Yeah. Oke, kalau dulu yang pre-facelift kan lompatannya tuh kelihatan banget kalau di Expander Cross ya. Kayak lompat naiknya tuh jauh banget, Jess. Oke. Nah, tapi di facelift ini itu seperti sama aja. Kayak sama aja. Sama Expander Cross. Jadi Expander sama kayak Expander Cross, betul. Nah, di sini udah pakai cruise control. nice. Head unitnya juga udah Apple CarPlay dan Android Auto. Nice. Terus juga dia udah pakai rear defogger. Terus bener, AC juga di Expander Cross kan juga masih puter kan ya? Bener. Nah, di sini juga ya masih puter lah gitu. Iya sih Pas. Jadi ya bedanya dikit lah. Hampir nggak ada malah. Bener. Tapi iya sih Pas. Tapi ya di sini kalau lu lihat, Yes. ya, kalian lihat di sini, ini interior ini serba didominasi sama warna beige. Betul. Jadi kayak terang, gitu ya. Kelihatan lebih gede interiornya jadi lebih luas gitu ya, lebih Yes. spacious. Tapi kekurangannya di sini adalah di joknya, bahan joknya. Iya, dia sama-sama menggunakan fabric, ya kan? Yes. Sama seperti yang di Expander Cross base model. Tapi Tapi pemilihan warnanya ini beige, jadi bisa kelihatan banget nih. Di sini udah kelihatan, ini mobil tes kami ini udah kelihatan banget bercak-bercak kotor gitu ya, spot-spot hitamnya udah mulai ada lah gitu. Jadi terlihat kurang rapi. Jadi kalau untuk Dan ini baru setahun loh mobilnya. baru setahun ya. Baru setahun. Nah itu dia makanya jadi cepet banget kotor dan ya untuk perawatan jadi harus lebih ekstra lagi Betul. Pas. Jadi lebih enak sih kalau warna interior tuh lebih gelap, Iya. lebih gampang dirawatnya. Mm-mm. Gitu. Tapi emang sih saya tadi yang lu sebutin, jadi nggak beda jauh ya fiturnya sama Expander Cross ya? Iya, nggak beda jauh. Secara fitur sih ya nggak beda jauh juga. Dan bedanya paling kalau di dalam sini ya waktu kita start up engine atau ya nyalain mobil itu ada siluet Expandernya. Kalau di sana Expander Cross, ya. Gitu. Tapi sisanya sih hampir mirip. Mirip. Ya. Kecuali tadi warna interiornya. Lu lebih milih interior mana? Bener juga. Gua jujur lebih milih si Expander Cross. Yes. Karena tadi pemilihan warnanya dia gelap ya, interior dashboardnya tuh dia kombinasi hitam dan juga coklat tua. Yeah. Dan apalagi juga untuk joknya pas. Jadi gua lebih peace of mind lah. Jadi nggak lu harus rawat ekstra ini kotor banget gitu. Iya sih. Kalau lu gimana Mas? Lu lebih suka yang mana? Ya walaupun tadi yang bilang kotor-kotoran itu bisa diakalin dengan kita install sarung jok, tapi kan butuh usaha lebih dan juga butuh waktu. Benar. Gitu loh. Ya. Dan masang di sarung jok nggak gampang. Oke. Nah, gua lebih milih si Expander Cross. Sama ya, Ya, karena emang mobil-mobil gini tuh ini Jess ya, emang mobil tempur lah ibaratnya. Benar. Mobil tempur dan keluarga-keluarga baru yang anaknya masih kecil-kecil, dan lo tau sendiri anak-anak kalau di mobil gimana kan. Ya belum berkeluarga sih Pak. Ya, tapi kan udah punya ponakan. Oh iya. Iya benar. Iya jadi, nah kalau kalian gimana sih Kitis? Kalau Gopas dan kita lebih memilih interior dari si Expander Cross karena tadi utamanya disebabkan karena pemilihan warnanya tadi Mas ya, yang di Expander Cross gelap, sedangkan di sini kayak terang beige gitu yang cepet kotor dan lebih ekstra perawatannya. Walaupun lebih elegan ya. Lebih elegan, tapi lebih tetap spacious gitu. Nah kalau kalian gimana sih Kitis? Kalian lebih pilih nuansa yang terang gitu ya atau yang gelap di Expander Cross? Leave komen di bawah ya. Yep. Ya sekarang kita coba gimana rasa berkendaranya. Ayo. Kok kita sekarang di Expander Cross? Terus tuh keren lagi posisinya. Iya, gue nyetir sekarang. Ya udah. Oke. Kita langsung coba nih. Oke. Gue juga penasaran bedanya apa sih. Oke. Kita langsung aja rasain
impresi berkendara dari Xpander Cross. Yo. Bedanya apa sama Xpander ya Bang ya? Coba. Nah, kalau menurut gue ya ini feel steer-nya, terus kemudian juga ya feedback steer-nya nih masih sama persis ya dengan si Xpander. Ya, karena sistem pengendaliannya juga sama ya. Benar. Steering sistemnya juga masih sama. Benar. Dan kalau kita bicara soal kenyamanan nih, kita lewatin speed bump kayak gini. Ya. Yap. Nah, memang feel-nya dia agak lebih sedikit stiff. Ya, lebih stiff, bener. Gue Bener, pas ya? ngerasa. Ya. Terus dia lu juga belok gini, gue ngerasa agak limbung. Lebih limbung. Nah, ya itu karena dia untuk mengimbangi ground clearance-nya yang lebih tinggi 25 mm. Ya kan kalau Xpander Cross itu di 225 mm, sedangkan kalau Xpander biasa itu di 200 mm ya ground clearance-nya Bang. Jadi ya lebih nggak limbung. Bener, jadi dibuat stiff supaya dia mengimbangi ground clearance yang lebih tinggi tadi. Tapi jujur ya, ini masih nyaman sih. Ya, menurut gue ini bahkan LSUV ternyaman yang pernah gue naikin. Gitu ya Bang? Iya, kalau lu gimana? Iya sih, setuju sih. Ini dia lebih refine, lebih meredam gitu ya, nggak mentul-mentul gitu loh. Benar. Dan ya benar kalau dibandingin dengan rival-rivalnya, ini sih paling nyaman ya. LSUV tapi kenyamanannya masih LMPV. Bener. Jadi untuk tingkat kenyamanannya tidak beda jauh dengan Xpander, versus Xpander. Gitu. Nah, ya tadi kan kita udah bicara soal impresi berkendaranya, kenyamanannya gitu ya Bang ya. Sekarang kita mau bicara soal efisiensi bahan bakarnya. Ya, jadi sebelumnya kan kita udah pernah buat video review juga terhadap mobil ini. Yes. Ya, untuk rute dalam kota, efisiensinya itu bisa mencatatkan angka di 12,7 km per liter. Ya, sedangkan untuk rute luar kota, kok lu ketawa gitu sih? Ya, lanjutin. Untuk rute luar kota, itu di 17,6 km per liter. Not bad kan? Not bad. Nah, kalau Xpander gimana? Xpander pengetesan lu gimana? Angkanya cuma segitu. Sombong, cokak. Kalau di gue ya karena tertolong juga dia ground clearance-nya lebih rendah aja sih. Jadi center of gravity-nya dia lebih rendah. Otomatis kalau untuk akselerasi, performa, dia lebih dapat. Terus juga dengan rendahnya ground clearance itu, hambatan anginnya tuh nggak sebesar di Xpander Cross. Kalau gue tuh di Xpander biasa, Xpander Ultimate, itu bisa dapat di dalam kota itu 13,1 km per liter. Nggak, sedikit lebih hemat sih ya, nggak beda jauh. Kok lu sombong banget sih? Ya, seenggaknya lebih irit. Kalau untuk rute luar kotanya? Kalau untuk luar kotanya, gue bisa dapet di, dan kecepatan rata-rata 90 km per jam ya, itu gue bisa dapet di 17,9 km per liter. Sedikit lebih baik ya untuk figur efisiensinya ya Bang ya berarti ya. Karena tadi lu bilang dalam hal center of gravity-nya, terus kemudian juga mungkin ditambah juga Xpander Cross ini kan udah dilengkapin sama body kit ya. Jadi mungkin juga bisa ngaruh juga nggak sih? Pasti ada nambah bobot berat lah. Bobot dari mobil ini lebih weight-nya lebih tinggi. Benar, lebih berat dibandingkan dengan Xpander yang biasa. Kita udah cobain nih semua Bang ya. Efisiensinya, impresi berkendara ya, kenyamanannya. Ya. Yang belum apa tuh? Kurang satu. Yang paling seru. Kita langsung aja tes akselerasi gimana Bang? Dark race? Dark race! Ayo langsung aja. Lo di Xpander, gua di Xpander Cross. Boleh, ayo langsung aja. Langsung kita lanjut ke akselerasi. Sekarang di sebelah gua sudah ada GoPass dengan Xpandernya dan gua di Xpander Cross. Langsung aja kita bandingkan figur akselerasi, performa dan akselerasinya. Mana yang lebih cepat? Meski secara spesifikasi keduanya menggunakan mesin yang sama, yaitu 4A91 1500cc dengan tenaga 104,7 PS dan torsi 141 Nm, tapi pastinya akan ada variabel lain yang bisa menjadi penentu dalam drag race ini. 3, 2, 1. Wow, rawan mesinnya lumayan terasa dan ya seperti prediksi kami, GoPass berada di depan gue. Ya, alasan Xpander menang adalah seperti kami bilang tadi, dengan hambatan angin yang lebih rendah dan pastinya tanpa cladding, membuat Xpander lebih ringan. Jadi wajar aja kalau Xpander memiliki akselerasi yang lebih baik di 13,3 detik, sedangkan Xpander Cross di 13,6 detik. Kita udah di kesimpulan dari CVT choice antara Xpander Cross dengan Xpander ya Pas ya. Dan bisa dibilang kedua mobil ini sebenarnya unik loh. Karena kenapa tuh?
Karena dengan tadi perbedaan harga yang tidak terpaut jauh, hanya 6 juta rupiah saja ya, Mitsubishi bahkan bilang sendiri, kalau dua mobil ini adalah line-up yang sama dengan varian yang berbeda. Jadi bisa dibilang Expander Cross ini adalah varian yang berbeda dari si Expander, tapi tetap Expander juga gitu. Tapi kalau dibandingkan misalkan dengan rivalnya, kalau rivalnya kan ada R3, ada XL7. Mobil yang berbeda, line-up berbeda. Sedangkan yang ini adalah sebenarnya mobil yang sama. Ya bener sih Jess, maksudnya dengan beda 6 jutaan kita udah terlihat lebih satu kelas di atasnya. Terus juga rasa berkendaranya yang ternyata cukup beda gitu. Ya walaupun dia akselerasi dan konsumsi bahan bakarnya lebih buruk ya karena pengaruh tadi cladding-claddingnya. Body kit ya. Dia ground clearance lebih tinggi, otomatis hambatan anginnya lebih kerasa gitu. Tapi dengan looks yang premium, dengan menambah 6 jutaan itu gue nggak keberatan lah. Ini sekali lagi ini Expander Cross yang base model ya? Base model. Jadi terpaut cuma 6 juta lagi ya? 6 juta. Jadi iya sih, gue setuju sama lo ya. Dengan harga yang tadi nggak terpaut jauh, gue pribadi lebih akan memilih si Expander Cross ini. Karena kalau menurut gue, itu tadi perbedaan ground clearance yang lumayan jauh ya, 25 mm, membuat Expander Cross ini siap untuk menjelajah medan yang lebih variatif lagi. Jadi kalau misalkan jalan-jalan yang agak rusak, dia bisa melibas dengan lebih gampang dibandingkan dengan Expander. Jadi kalau misalkan ada jalan rusak, Expander grosok, setidaknya di Expander Cross enggak gitu. Nah, kalau lu gimana Pas? Lu lebih overall nih, dari fitur, desain, lu lebih suka yang mana? Expander atau Expander Cross? Kalau gue sama kayak lu Jess, gue lebih suka Expander Cross. Kayak tadi ya gue ulang lagi, gue cuma nambah 6 jutaan, udah dapet interior yang lebih long lasting. Walaupun bahannya sama-sama fabric, dia itu pemeliharaannya lebih gampang dan juga lebih murah. Oke. Karena warna gelap tadi ya, jadi nggak perlu takut kotor, jadi lebih mudah dibersihin. Dan juga entertainment sistemnya udah sama-sama dapat Apple CarPlay dan juga Android Auto. Setuju, benar banget. Jadi kami menyarankan apabila kalian memiliki budget 260 jutaan untuk mengambil Expander Cross yang base model. Karena dengan 6 juta tersebut kalian sudah mendapatkan aksesoris, ground clearance yang lebih tinggi, dan juga sudah mendapatkan fog lamp yang LED. Bener banget. Dan nggak lupa juga tune suspensinya juga agak sedikit berbeda ya Pas. Di sini jadi terasa lebih stiff tapi lebih stabil. Lebih nyaman juga. Bener banget. Oke, jadi itu aja sekian dari kami CVT Choice kali ini antara Expander Cross dengan Expander. Terima kasih telah menonton. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak ini jasa story kalau kita lagi syuting. Bener banget. Dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan juga kita sudah punya website di CVT di cvtindonesia.co.id. Di situ banyak berita otomotif dan juga kalian bisa membeli mobil baru maupun mobil bekas. Dan kalian bisa menjual mobil kalian tuh di website kami. Untuk linknya kita cantumkan di deskripsi ya. Dan juga kita nggak lupa untuk terima kasih juga kepada Golly Shot yang sudah mensponsori video kita kali ini. Betul banget. Ya, jadi sekalian selain kita terasa segar tubuhnya ya, imunnya jadi lebih baik di masa pandemi kayak gini, kita juga jadi lebih semangat lagi reviewnya Pas ya. Betul banget. Iya, jadi terima kasih sekali lagi untuk Golly Shot. Golly Shot, Healthy Instant. Oke CVTs, gue Jason Andika Syarif pamit. Gue Kopas Tobing pamit. Thank you for watching. Stay tuned. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.